Menjelang akhir hayatnya, Gus Dur sempat melontarkan sebuah kalimat yang sampai hari ini terus menjadi perbincangan hangat di kalangan terbatas. Gus Dur berkata, Presiden ke-7 Republik ini akan menanggung derita, bukan saat memimpin, tapi ketika kekuasaan itu lepas dari tangannya. Salah satu manuskrip tua dari pesantren Ciganjur mencatat pernyataan Gus Dur yang tidak pernah diumumkan ke publik. Dikatakan bahwa Presiden ke-7 akan membawa perubahan besar. Namun setiap perubahan akan dibayar mahal. Ia bukan pemimpin biasa, tapi bayaran yang ia terima setelahnya tidak bisa ditanggung sembarang orang. Tulis manuskrip itu. Manuskrip itu ditulis oleh seorang ajudan spiritual Gus Dur bernama KH Mahbub Arifin. Naskah tersebut disimpan dalam kotak kayu jati dan baru dibuka kembali setelah Presiden ke-7 resmi mengakhiri masa jabatannya. Dalam wawancara eksklusif yang tak pernah ditayangkan, seorang kiai sepuh dari Jawa Timur mengungkapkan, Gus Dur pernah bilang, pemimpin itu membawa beban rakyat. Kalau beban itu terlalu berat, kadang bukan rakyat yang tumbang, tapi pemimpinnya sendiri setelah ia tidak lagi menjabat. Menariknya, banyak peristiwa aneh yang mengiringi lengsernya Presiden ke-7. Mulai dari burung gagak yang bertengger di tiang bendera rumah dinas, hingga hujan petir tak biasa yang turun di siang bolong saat acara perpisahan resmi kenegaraan. Sebagian menyebut itu hanya kebetulan, namun para ahli spiritual menyebut itu sebagai tanda langit. Sebuah catatan dari Gus Nuril, salah satu sahabat Gus Dur, menuliskan bahwa Gus Dur pernah berkata lirih saat sakit di Mesir. Yang ke-7 itu anak zaman, tapi zaman akan menelannya bila ia tak kuat berdiri sendiri. Presiden ke-7 dianggap sebagai pemimpin yang diuji oleh semesta, bukan hanya oleh rakyatnya. Maka tak heran jika derita datang setelah kekuasaan lepas dari tangan. Gus Dur memang telah tiada, tapi kata-katanya hidup, terus mengalir dalam lorong-lorong sunyi sejarah bangsa. Ia tidak pernah menyebut nama, tapi petunjuknya begitu jelas, nyaris seperti gambaran yang ditulis dari masa depan. Gus Dur pernah menyampaikan bahwa jabatan presiden bukan hanya soal urusan negara, tapi juga menyangkut hubungan vertikal antara manusia dan langit. Siapa yang memegang kuasa besar, harus siap jika langit ikut menimbang. Jabatan itu seperti cahaya dari langit. Tapi kalau kau tidak punya naungan, kau akan terbakar olehnya. Dan mungkin, inilah saat di mana ramalan itu sedang menjadi nyata. Di sebuah pesantren tua yang terletak di lereng Gunung Raung, Mbah Nur Salam. Usianya sudah di atas 90 tahun. Suatu malam, ketika para santri sedang menyiapkan pengajian, ia tiba-tiba memanggil mereka dan berkata dengan nada lirih namun tegas, Gus Dur sowan dalam mimpi. Beliau membawa pesan tentang pemimpin bangsa yang sedang diuji. Para santri pun terdiam. Ketika ditanya siapa pemimpin yang dimaksud, Mbah Nur hanya berkata, yang ke-7. Sudah waktunya ia dibersihkan. Menurut pengakuan Mbah Nur, dalam mimpi itu Gus Dur tampak duduk di sebuah kursi rotan, mengenakan sarung dan peci putih. Ia hanya berkata satu kalimat pendek, wong kui bakal oleh balasan sakwi selungguh, dudu mergo salah, tapi mergo jaman. Orang itu akan mendapat balasan setelah turun, bukan karena kesalahan, tapi karena zaman. Gus Dur, menurut tafsir Mbah Nur, tidak sedang mengutuk atau menghukum. Ia hanya menyampaikan bahwa Presiden ke-7 telah membawa perubahan besar. Namun perubahan itu menimbulkan gelombang balik yang kini menghantam dirinya sendiri. Ini bukan hukuman, tapi proses penyelarasan. Beberapa dari mereka menyimpulkan bahwa penderitaan yang dialami sang mantan presiden bukan akibat dari dosa pribadi, melainkan karena membawa beban sejarah, beban bangsa, dan tekanan energi zaman yang sangat besar. Salah satu santri, Fakih, bertanya kepada Mbah Nur, apa yang harus dilakukan oleh pemimpin itu sekarang? Mbah Nur menjawab pelan, diam, menyendiri, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Hanya dengan pasrah total, tubuhnya bisa selamat dari beban itu. Menurut Mbah Nur, jika sang presiden ke-7 mampu menerima keadaan ini sebagai proses ruhaniah, maka tubuhnya akan sembuh perlahan. Tapi jika terus melawan, jika hatinya menolak kenyataan, maka penyakitnya akan menetap dan menjadi kutukan batin yang tak sembuh oleh obat. Gus Dur, menurut Mbah Nur, sedang menjadi jembatan antara dunia fana dan akhirat, antara kekuasaan dan kesadaran. Maka pesan yang dibawanya lewat mimpi itu bukan hanya untuk sang mantan presiden, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, bahwa kekuasaan tak bisa dipisahkan dari tanggung jawab spiritual. Apapun yang sedang terjadi, satu hal yang diyakini oleh mereka yang paham ilmu firasat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Setiap pemimpin membawa amanah, dan setiap amanah pasti ada harga yang harus dibayar.